Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rimi Dewi Setyaningrum NIM 24031554186 kelas 2024E. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut yaitu Ibu Yoni Rosita Dewi MSI. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang turunan parsial dan total. Next. Di sini dijelaskan pengertiannya, yaitu turunan parsial sebuah fungsi matematika peubah banyak adalah turunannya terhadap salah satu peubah variabel dengan peubah lainnya dipertahankan atau konstan. Turunan parsial berguna dalam bidang kalkulus vektor dan geometri diferensial. Kemudian, turunan parsial sebuah fungsi terhadap variabel x dituliskan oleh berbagai sumber rujukan seperti f aksen x, fx, do x, f, atau do f per do x. Next, tentukan turunan pertama dari fungsi di bawah ini. Yang pertama kita akan menurunkan terhadap variabel x. Yang pertama di sini saya akan menuliskan seperti ini, fx ya. Kita cari yang fungsinya di dalamnya terdapat x. Di sini ada yaitu x pangkat 3. Kalau kita turunkan jadi 3 x pangkat 2. Terus di sini terdapat variabel x yaitu 2, berarti kita tulis yaitu 2, dan variabel y-nya tetap kita tulis, kita anggap konstan. Kemudian karena di sini sama sini nggak ada variabel x, berarti nggak usah ditulis. Kemudian kita turunkan terhadap variabel y, kita tulis dulu. Sebentar, kita ganti warna. F. Sebelumnya minta maaf karena saya belum pro menggunakan seperti ini. Fy x koma y. Sama halnya kita mencari hitungan terhadap x, kita cari dulu di fungsi ini yang di dalamnya terdapat variabel y. Yang terdapat variabelnya di sini ada ini, kita tulis di turunannya 2 x. Dan di sini terdapat turunan y yaitu 10 y aja guys. Terus di sini juga ada yaitu min 2. Lihat ke bawah. Oke. Nah, seperti ini. Apakah udah cukup jelas? Lanjut kita cari turunan parsial kedua dari ini fungsi di sini. Sama halnya kita cari turunan terhadap x dahulu, yaitu di sini ada x, kita turunkan. Nah, saya tulis fungsinya dulu. Gedeannya. Kita cari turunan pertama dulu, f x x, y. Nah, kita turunkan yang x berarti 2x. Terus di sini juga ada cuma satu ya guys. Kita tulis saja variabel y-nya. Udah. Kemudian kita cari turunan keduanya. X terhadap x lagi.
Di sini fungsi dari 2x plus y ini kita cari turunan terhadap x. Cuma satu ini yaitu 2. Nah, nih. Terus kita cari lagi turunan terhadap y-nya. Terus dulu fungsinya fx y. Terus lagi x, y. Soalnya minta maaf ya, soalnya saya belum pro buat inian. Kemudian kita cari yang turunannya terhadap y. Cuman ini, y cuma 1. Udah gitu aja guys. Bentar aja lagi. Set. Kenapa, Bu? Hah? Nggak bohong. Terus. Kemudian kita cari turunan terhadap y-nya. Sama halnya tadi, kita mencari seperti x. X, y. Bisa kodak. Dia kok selalu tidak kok. Nah, di sini kita cari yang ada variabel y-nya, yaitu ini sama ini. Masuk saja x-nya. Kita tulis saja ya guys, karena itu variabelnya konstan. Terus 2 y. Kemudian kita cari turunannya terhadap x. Kita cari turunan keduanya terhadap x. Karena berhubung di sini cuma 1, kita tulis 1. Nah, kemudian kita cari turunannya terhadap turunan kedua terhadap y. X, y. Maaf ya Bu, saya belum pro. Nah, kita cari di sini yang mengandung variabel y. Cuman 2 y ini guys, jadi kita tulis aja 2. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Oke, kita next ke turunan total. Jadi di sini diferensial total suatu fungsi dapat berarti gradien dari fungsi tersebut yang merupakan jumlah dari semua diferensial terhadap semua variabel independen. Terus kemudian untuk fungsi-fungsi lebih dari satu variabel dependen, y sama dengan f dalam kurung x1, x2 dan sampai xn. Terus dituliskan dalam persamaan seperti ini. Langsung saja ke contoh soal. Di sini kita suruh menentukan turunan pertama dari fxy sama dengan x pangkat 2 tambah 3x pangkat y. 3xy pangkat 2 min 5y pangkat 3. Caranya sama seperti tadi, saya tulis langsung saja ya. Di sini saya akan menurunkan terhadap x. Langsung saja saya tulis fungsinya fx yang bersingkat waktu ya guys. Di sini yang memuat variabel x yaitu ini. Berarti kita tulis saja 2x di sini yaitu plus 3y pangkat 2. Nah, kemudian kita turunkan terhadap y. Bentar, saya ganti warna. Kita turunkan terhadap y. Dan di variabel y di sini yaitu ini. Terus saja 6 x nya kita tulis y. Kemudian di sini yaitu min 15, pangkatnya kita kurang jadi 2. Nah,
Di sini di sini kita akan menjumlah hasil dari turunan terhadap X dan Y yang itu dinamakan turunan total. Terus saja yang pertama 2X tambah 3Y kuadrat tambah ini 6XY min 15Y kuadrat. Kelihatan kan guys? 15Y kuadrat. Seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba soal latihan. Ini kita cari turunan parsial yang pertama. Kita turunkan terhadap X, yaitu fx. Kita menghemat waktu ya, cepat-cepat. Nah, yang mempunyai variabel X di sini kita cantumkan, yaitu 2X. Kita tulis minnya guys. Kemudian habis nggak ada lagi, kita cari turunan terhadap Y. Yang mengandung variabelnya di sini cuman ini. Kita tulis minnya juga min 2Y. Kita next ke implementasi turunan parsial, yaitu tentang ekonomi biaya marginal. Di sini disebutkan bahwa fungsinya seperti ini. C X, Y sama dengan 3200 plus 3,25X tambah 2Y min 0,0003 X pangkat 2. Dengan X adalah jumlah barang A dan Y adalah jumlah barang B yang diproduksi. Pertanyaannya, hitung turunan parsial do C per do X dan do C per do Y. Lalu tentukan maknanya. Di sini sudah diketahui. Kita zoom dulu. Nah, turunan parsial terhadap X di sini sudah diketahui bahwa do C per do X-nya itu 3,25 min 0,006 X. Hasil dari mana? Hasil dari ini. Jadi yang memiliki variabel X itu 3,25 dan ini kita kalikan menjadi 0,0006X. Karena pangkatnya dikurangi jadi tinggal 1, nggak usah ditulis. Kemudian di turunan parsial terhadap Y yaitu do C per do Y sama dengan 2. Terdapat dari fungsi yang hanya memiliki variabel Y yaitu 2. Jadi maknanya do C per do X menunjukkan perubahan biaya total jika produksi barang A ditambah 1 unit dengan produksi barang B tetap. Kemudian di bawahnya do C per do Y menunjukkan perubahan biaya total jika produksi barang B ditambah 1 unit dengan produksi barang A tetap. Oke, seperti itu guys. Kita next. Buat implementasi turunan totalnya sendiri, di sini saya bentar kurang lengkap. Nah, sini saya menggunakan soal seperti permintaan barang, yaitu maaf guys agak typo. Fungsi permintaan barang di suatu daerah dinyatakan sebagai Q pada dalam kurung P, I sama dengan 200 min 2P plus 0,5I, di mana P adalah harga beras rupiah per kilogram dan I adalah pendapatan rata-rata konsumen rupiah per bulan. Pertanyaannya, jika harga beras naik 10.000 dari 10.000 ke 10.500 dan pendapatan naik dari 5 juta ke 5,2 juta, hitung perubahan permintaan beras menggunakan diferensial total. Oke, diketahui di sini penyelesaiannya turunan parsial. Jadi kita cari turunan parsialnya dulu.
seperti do Q per do P sama dengan min 2, dan do Q per do I sama dengan 0,5. Caranya sama seperti tadi, kita turunkan terhadap P dulu dan menemukan hasilnya min 2, kemudian kita cari turunan terhadap I-nya dulu, yaitu menemukan 0,5. Kemudian kita jumlah seperti tadi, diferensial totalnya kita jumlah dengan dq sama dengan do Q per do P dikalikan dP sama dengan do Q per do I dikalikan DI. Jadi hasilnya menunjukkan dq sama dengan min 2, dikalikan 500 dapat dari mana? 500 dapat dari 500 itu dapat dari selisih selisih perubahan barang harganya, kemudian ditambah dengan 0,5 ini dikalikan 200.000 sama seperti selisih dari harga awal hingga harga itunya, harga yang diminta yaitu 200.000. Kemudian hasilnya dq sama dengan min 1000 ditambah 100.000 yaitu sama dengan 99.000. Jadi ini perubahan permintaan barang beras menggunakan diferensial total. Oke, terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.